teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dea Sari Nurjana, NIM 012. Dan rekan Saya Dani Widiantoro dengan NIM 072. kali ini kita akan membahas tentang hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu? Apa sih ciri umum dan ciri khusus hewan vertebrata itu? Yuk kita belajar bersama, karena belajar itu asik. Langsung saja. Yang pertama, hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Dan hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah Pisces. Kalian tahu apa sih Pisces itu? Jadi, Pisces adalah hewan sebangsa ikan. Dan ciri-ciri umum dari Pisces adalah dia bernafas dengan insang. Yang kedua, dia mempunyai sirip. Dan sirip tersebut mempunyai beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama, sirip dada. Yang kedua, sirip punggung. Yang ketiga, sirip anal. Dan yang terakhir, sirip perut. Sirip ini digunakan ikan untuk bergerak. Dan ciri-ciri selanjutnya yaitu berkembang biak secara ovipar, yaitu dengan bertelur. Dan berkembang biaknya secara eksternal atau di luar tubuhnya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki sisi yang licin dan tubuhnya berlendir. Ciri-ciri selanjutnya adalah dia merupakan hewan poikiloterm. Kalian tahu apa sih hewan poikiloterm itu? Jadi, hewan poikiloterm ini adalah hewan yang berdarah dingin. Bukan berarti darahnya dingin ya teman-teman. Jadi, hewan yang berdarah dingin ini adalah dia tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah peredaran darahnya tunggal. Nah, itu tadi merupakan ciri umum dari Pisces. Untuk ciri khusus pada hewan Pisces ini, kita bisa lihat dari jantungnya. Hewan Pisces ini memiliki 2 jantung, yaitu seperti ini. Jadi, itu tadi merupakan ciri umum dan ciri khusus dari kelompok hewan Pisces. Yang kedua adalah Aves. Apa sih Aves itu? Yuk kita simak bersama-sama. Jadi, Aves ini adalah hewan sebangsa unggas. Ada ayam, ada bebek, dan ada burung. Langsung saja kita ke ciri-ciri Aves. Yang pertama adalah tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Bulu ya teman-teman, bukan rambut. Yang kedua, tubuhnya ringan dan kropos. Tubuh ringan dan kropos ini digunakan Aves untuk terbang. Yang ketiga, berkembang biaknya secara ovipar atau bertelur. Yang keempat, hewan tersebut termasuk hewan homoiterm. Apa sih hewan homoiterm itu? Jadi, hewan homoiterm ini adalah hewan yang berdarah panas. Bukan berarti darahnya panas ya teman-teman. Maksudnya adalah dia bisa menyesuaikan suhu tubuhnya terhadap lingkungannya.
Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu dia mempunyai sayap dan sepasang kaki. Selanjutnya, dia bernafas dengan paru-paru dan kantung hawa. Yang selanjutnya yaitu habitatnya di perairan dan di daratan. Kenapa sih kok di perairan dan di daratan? Kan itu sama dengan hewan amfibi. Nah, kalian tahu burung pelikan? Burung pelikan mencari makan di lautan. Dia berenang-renang dan menunggu ada ikan yang muncul. Kemudian, kalian tahu bebek? Bebek juga mencari makannya di dalam air karena dia berenang menggunakan sayapnya untuk mengapung di atas air. Itu adalah alasan mengapa aves itu ada di perairan dan di daratan. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah memiliki peredaran darah ganda. Jadi tadi kan Pisces peredaran darahnya tunggal, sedangkan aves peredaran darahnya ganda. Nah, itu tadi termasuk ciri-ciri umum dari aves. Lalu, ciri-ciri selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan vertebrata yang hidup dalam dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Amfibia memiliki ciri khusus, yaitu satu-satunya hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna. Seperti contoh di sini, katak. Perubahan dari telur ke cebong, ke katak muda, lalu ke katak dewasa. Begitu pula kepada salamander. Selanjutnya yaitu ciri umum dari amfibia, yaitu memiliki kulit yang halus dan juga licin, memiliki kelenjar lendir dan juga memiliki kelenjar racun. Hewan amfibia juga merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikilotherm yang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Hewan amfibia juga memiliki peredaran darah tertutup serta memiliki 3 bagian pada jantung, yaitu 2 atrium dan 1 ventricle. Dan biasanya juga hewan amfibia memiliki selaput pada sela-sela jarinya. Amfibia memiliki alat respirasi berupa paru-paru, kulit, dan juga insang. Saat menjadi larva, amfibia bernafas menggunakan insang. Lalu ketika sudah menjadi dewasa, mereka bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulit. Amfibia dibagi menjadi 3 ordo, yaitu Anura sebangsa katak, Caudata sebangsa salamander, dan Gymnopoina sebangsa Cecilia. Selanjutnya yaitu reptilia. Reptilia dalam bahasa Latin yaitu reptum yang berarti melata. Reptilia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reptilia merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikilotherm yang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, memiliki sisik pada bagian luar tubuhnya. Lalu yang ketiga, memiliki 4 ruang pada jantung, yaitu 2 atrium dan 2 ventricle. Dan termasuk hewan tetrapoda atau berkaki 4 kecuali ular. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu Crocodilia sebangsa buaya, Rhynchocephalia sebangsa tuatara, lalu Squamata sebangsa bunglon, Chelonia sebangsa kura-kura. Mamalia merupakan hewan vertebrata yang memiliki kelenjar rusuk yang berkembang biak secara melahirkan. Mamalia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Mamalia memiliki kelenjar susu yang berada di bagian dada dan juga ada yang di bagian perut. Mamalia termasuk hewan yang berdarah panas atau dapat mengendalikan suhu tubuhnya dari bagian internal. Mamalia biasanya bernafas dengan paru-paru dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh bulu yang lebat. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo,
yaitu Atriodactyla sebangsa sapi, Proboscidea sebangsa gajah, Carnivora sebangsa singa, Rodentia sebangsa tikus dan hamster, Lagomorpha sebangsa kelinci, Cetacea sebangsa paus dan lumba-lumba, Sirenia sebangsa sapi laut, Monotremata sebangsa platypus, Perissodactyla sebangsa zebra, Primata sebangsa simpanse. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari hewan vertebrata. Seperti yang kita jelaskan tadi, hewan vertebrata dibagi menjadi 5, yaitu fishes, aves, amfibi, reptil, dan mamalia. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat mengambil ilmu dari yang kita jelaskan. Semoga semua dapat bermanfaat dengan baik dan benar. Sekian dari kami. Terima kasih.